Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, sebelum belajar mari kita mulai dengan berdoa kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Jasril, tolong pimpin doanya. Baik Pak, marilah sama-sama kita sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi zidni Sadri wabil Mayasirli amri. ismaili Amri wabi Muhammadin Nabi Nabi Rasulullah. wa Rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. fahman. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak akan Mengucapkan mencek salam. kehadiran kalian. Tolong dengarkan baik-baik ya. Ya Ya, Pak. Pak, Indah Mustika, Hadir Pak. Andika, hadir Pak. Muhammad Sofian, Hadir, Pak. Mesra Linda. Mesra Izin Linda ada Pak. nak? Hadir keluarga. Sakit Pak. Sakit. 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 Oh, sakit ya. Ya di UKS Pak. Nur Hidayani, Rini Susanti. Hadir, Pak. Ya, jadi sakit satu orang ya nak Bapak. Ya, Pak. Baik nak Bapak. Bapak akan mencek dulu kerapian kalian. Tolong nak Bapak yang anak Bapak yang belum rapi tolong dirapikan. Ada sampah di sekitar kita tolong dibuang pada tempatnya. Boleh nyaman kita belajar nantinya ya nak Pak. Ya Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Kurang semangat nak Bapak. Supaya kita semangat nak Bapak, kita bersama-sama nantinya menjawab kalau Bapak tanya, bagaimana kabar kalian? Dijawab gini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa nak Bapak? Bisa Pak. Bapak. Jadi Bapak ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Anak Bapak semua silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ya Pak. Udah berdiri. Jadi nak Bapak kita nantinya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan kita. Nah, kita mulai ya nak Bapak. Indonesia tanah airku, di sana aku kebangsaan, Indonesia tanahku, hiduplah negeri bangsaku rakyatku semuanya bangga jiwanya bangga dengan Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka tanah negeri yang menginginkan Indonesia Raya merdeka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka Ya, terima kasih anak Bapak semua. Pak. Baik anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking kita anak Bapak tentang tepuk semangat. Tahu nak Bapak tepuk semangat? Enggak, Pak. Tepuk semangat. Ya, gini Bapak contohkan. Tepuk semangat. Semangat. Bisa nak Bapak?
Bisa, Pak. Pak. Ya, kita bersama-sama. Bapak mulai dengan hitungan 1 sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se. Semangat. Semangat. Nah, Bapak. Nah, Bapak semua. Ya, terima kasih Bapak. Kita udah ice breaking pada pagi hari ini. Materi kita yang kita bahas pada hari ini adalah adab menggunakan media sosial. Nah, tentu ada tujuannya ya. Nah, Bapak, siapa yang bisa menyebutkan tujuan dari Saya, Pak. pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak. Jasril. Ya, tujuan belajar kita hari ini, Pak, itunya kita mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang Ya. kedua, kita mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Nah, Ya, itu, Pak. bagus. Bagus. Tepuk tangan Bapak Jasril. Ya, itu adalah yang dibacakan tadi oleh Jasril tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nah Bapak. Jadi, nah Bapak, nah itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Di antara kalian, nah Bapak, tahu nggak apa pengertian adab menggunakan media sosial? Saya, Pak. Silakan. Adab media sosial adalah rambu-rambu di media sosial yang harus kita patuhi. Oh, bagus. Rambu-rambu ya. Rambu-rambu untuk beradab sosial ya. Nah, Bapak. Selanjutnya, nah Bapak. Siapa tahu itu apa jenis-jenis media sosial yang kamu ketahui? Saya, Pak. Siapa? Riri. Ya, silakan Riri. Ada Facebook, Pak. Bagus. Apa lagi? Ada TikTok, Pak. Bagus. Ada YouTube. Bagus. Ya, Pak, itu aja, Pak. Bagus itu ya, nah Bapak. Jenis-jenis media sosial yang kita ketahui ada Facebook ya, ada TikTok, ada Instagram dan lain-lain. Nah, baik nah Bapak, materi kita akan membahas lagi nah Bapak materi kita tentang menggunakan adab media sosial. Yaitu kita menjelaskan pertama nah Bapak menjelaskan pengertian adab menggunakan media sosial. Siapa yang bisa nah Bapak membacakannya? Pengertian adab media sosial? Riri, bisa, Riri. Pak. Bisa, Pak. Silakan Riri. Adab menggunakan media sosial itu merupakan suatu sikap atau perilaku dan harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain saat menggunakan media sosial. Ya. Kesemuanya, Lanjut. Pak. Lanjut. Andika Langsung. tolong, menurut BK Lewis, bisa nggak mengucapkan? Pak, menurut BK Lewis, media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi. Iya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Yang ketiga lagi menurut Dev Kelpen, siapa bisa menyebutkan? Saya, Pak. Silakan, Indah. Menurut Dave Kerpen, tahun 2011, media sosial adalah suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu ataupun kelompok. Ya, terima kasih. Jadi itulah pengertian dari adab media sosial. Selanjutnya Bapak, dalilnya lagi nah Bapak, dalil menggunakan adab media sosial. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Pak. Ya, silakan Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, bagus. Itu adalah dalil yang berhubungan dengan adab media sosial. Yang mana di sini nama Bapak, dalil ini menjelaskan kepada kita orang yang beriman dan bertakwa. Jadi nama Bapak, kita berucap perkataan harus benar. Jadi nama Bapak, kita berucap perkataan nantinya ada ucapan kita yang kita posting nanti di media sosial harus yang benar. Kalau tidak nama Bapak, nanti fatal akibatnya. Bisa merusak diri kita dengan orang lain. Ini nah Bapak ya. Selanjutnya Bapak, macam-macam media sosial. Yang mana
media sosial itu terdiri dari tiga, nah, Pak. Pertama, layanan blog. Yang kedua, jejaring sosial. Yang ketiga, layanan berbagi sosial. Siap. Nah, selanjutnya, Bapak, ada dampak menggunakan media sosial itu. Nah, dampak itu ada, Bapak, ada dampak positif dan ada dampak Negatif. kita bahas satu persatu dulu, nak. Ya, dampak positifnya dulu terhadap media sosial ini. Yang pertama, memudahkan berkomunikasi. Nah, itu memudahkan berkomunikasi. Maksudnya gini, nah Bapak, kita mudah untuk berkomunikasi. Ah, kita berkomunikasi dengan orang lain, contohnya jauh tuh. Dari Malaysia, Singapura, Amerika, bisa kita berkomunikasi melalui telepon, Telepon. HP yang kalian Gunakan. pergunakan. Jadi yang kedua lagi, nah Bapak, memudahkan dalam mencari informasi. Mudah, nah Bapak. Kita mencari informasi kalau ada media sosial. Apa-apa saja bisa dicari. Contohnya mencari buku pembelajaran, bisa mencari berita tentang pemilihan presiden, bisa. Itu, nah Bapak, dampak positifnya yang kedua. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Bisa, nah Bapak, sarananya. Ya, kita ada YouTube. Kita upload. Ya, kita upload di apa namanya, disukai oleh orang lain. Itu bisa, Shopee nah bisa Bapak. juga kan, Pak? Hasilkan Shopee. kita. Itu contohnya ada salah satu ya, nah Bapak. Yang lain bisa enggak? Siapa yang bisa contohkan? Shopee, Pak, Shopee. Bagus, Shopee. Bagus. Ada lagi enggak? TikTok, Pak. TikTok bagus. Itu adalah sarana untuk mengembangkan bisnis. Bisnis. Yang keempat lagi, nah Pak, sarana hiburan. Nah, sarana hiburan ya, nah Bapak. Kita waktu itu ada yang stres, ya. Kita ada yang stres, ya. Jadi, nah Bapak, kalau ada kita media sosial, nah Bapak, seperti HP, handphonenya kita ada itu, kita bisa, nah Pak, berhiburan, mendengarkan musik, bernyanyi, ya kan? Itu, nah Bapak, dampak positif dari media sosial. Ya. Siap. Yang kelima, nah Bapak, sarana pembelajaran. Pelajaran. Itu nah Pak, HP kalian itu bisa nah Pak sarana pembelajaran. Contohnya, kalian diberi oleh guru kalian pertanyaan, nggak bisa jawab. Kalian cari itu dengan HP. Google ada kan di dalamnya kan? Dicari Google. Bisa menemukan jawabannya. Jadi itu nah Bapak, dampak positif dari media Sosial. bagus. Sekarang nah Bapak jelaskan dampak negatifnya lagi. Ya. Dampak negatifnya, pertama, nah Bapak, mengganggu kesehatan mental. Nih, nah Bapak, kalau kita, nah Bapak, terlalu sibuk dengan media sosial atau megang HP, main game, bermacam-macam, ya. Nah Bapak, itu nah Bapak bisa mengganggu kesehatan mental kita, nah Bapak. Pikiran kita. Itu nah Bapak. Yang pertama, bisa mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, pengguna menjadi kecanduan internet. Ini terlalu nah Bapak, menjadi pecandu internet. Sibuk terus main. Sehingga apa? Dia kecanduan. Yang ketiga lagi nah Bapak, penyebaran informasi palsu. Hati-hati ya nah Bapak. Hati-hati kalau nantinya anak Bapak dapat informasi dari mana apapun. Jadi nak Bapak jangan sebarkan anak Bapak. Ya, belum tahu itu pasti benar atau tidak. Benar atau tidak. Jadi jangan kalian sebarkan informasi itu, kalian teliti dulu, kalian filter, baru nantinya kalau memang benar atau informasinya baik, boleh nak Bapak kita sebarkan. Kalau informasinya tidak baik, jangan. Nanti merusak diri kita dengan orang lain. Nanti anak Bapak masuk Penjara. penjara. Itu nah Bapak. Yang ketiganya ya, dampak negatif media sosial. Yang keempat lagi cyberbullying. Cyberbullying. Ya baik nah Bapak. Yang kelima, dampak negatifnya nah Bapak, pornografi. Ini nah Bapak sangat marak di kalangan remaja. Apalagi nah Bapak, kalian masih SMA. Ya, jangan kalian menonton film pornografi karena merusak kenapa? Merusak mental, jiwa, agama, keluarga. Ya nama Pak. Nah, selanjutnya nah Pak. Selanjutnya kita membahas tentang hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Siapa yang bisa membacakannya nak Bapak? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Pak. Silakan, Riri.
Hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial yaitu yang pertama mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Bagus. Dua, mendapatkan respek dari orang lain karena menyebarkan konten positif. Ya. Nah, menambah relasi, Pak. Ya, emang Pak, ya, Pak. Tunggu dulu, Bapak. Tolong, hmm, Riri. Apa Pak. menambah relasi itu apa maksudnya tuh? Oh, menambah teman, Pak. Oh, bagus. Menambah teman. Teman. Lanjut, yang Ya, keempatnya. yang keempat, terhindar dari informasi yang tidak benar. Bagus. Yang kelima, terjalin hubungan pertemanan yang positif dan harmonis. Ya, Pak. Bagus. Ya, bagus ya, Bapak. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Riri dan Bapak. Nah, baik nah Bapak, untuk sekilas ya materi yang Bapak jelaskan tadi. Jadi nah Bapak, kemarin kan kalian sudah Bapak beri kelompok ya, 3 kelompok ya nah Bapak. Minggu kemarin, pertemuan kemarin sudah Bapak bagi kalian kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok pertama di ketuanya adalah Indah Mustika ya. Yang kedua Nur Hidayah. Yang keempat Jasril. Jadi nama Pak, silakan kalian bergabung kelompoknya masing-masing. Ya, bergabung ya nama Pak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sambil kalian bergabung nama Pak, kita selawat dulu. Bagaimana? Selawat nama Pak sekaligus. Ya, Kita Pak. selawat ya. Ya. Ya, Pak. Ya, kita mulai. Allah. Salatullah, salamullah ala Salamullah toha ala rasulillah. Rasulillah. Salamullah, Salamullah ala ala Yasin Yasin Habibillah. Nah, udah siap bergabung sama kelompoknya masing-masing nah Bapak? Udah, Udah, Pak. Sudah, jadi nah Bapak, kalian sudah bergabung kan 3 kelompok. Tolong anak Bapak, ini Bapak berikan lembaran kerja kelompok kalian. Nih, Rani. Nih untuk kelompok 2 siapa ya? Nur Hidayah. Kelompok 3 ini Jasril. Nih sudah Bapak berikan ya lembaran kerja kelompoknya. Jadi nah Bapak kalian cermati nanti nah Bapak. Bapak akan menayangkan video ya. Video pembelajaran kita tentang adab menggunakan media sosial. Kalian cari apa permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Gabut ini. Main game aja lah. Aduh, gimana nih anjir? Apa? Waalaikumsalam. Ya, bentar lagi. Ya, OTW. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Banyak tugas lagi nih. Banyak tugas, suruh selesaikan sekarang. Nanti aja lah. Bentar lagi aja kan bisa. Mending buka IG dulu. Woi, kau kok pulang sekolah bukan ganti baju? Ganti baju. Iya, Mama ada masak sambal juga. Ya, Bang. Oke, Kita Bang. makan. Ya, Bang.
Woi, belum juga kok ganti baju lagi. Kan dari tadi dibilang Iya, cepat, Pak. cepat. Iya. Ada waktu abang tunggu di bawah. Oh iya ya, tugas masih ada ya. Oh ya, kan bisa nanti. Mending buka IG lagi. Aduh, Cok. PR aku. Nyesal sih buang-buang waktu. Terus nyesal. Masih mending ngerjain PR dari buka Instagram, TikTok segala macam. Udahlah. Udah stres, aduh, gimana? Udahlah. Sini gua. Ya, udah anak Bapak, itu tayangan videonya. Silakan kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing selama 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Sekarang kalian menampilkan Kelompok 3, Pak. kelompok 3. Ya, hasilkan dulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung aja ya, Pak ya. Ya, Yang kelompok 3 kami dapat membahas ada tiga pembahasan dapat kami. Yang pertama, nilai yang bisa diambil terkait dengan adab menggunakan media sosial. hmm, Yang nilai yang dapat kami ambil itu ya pentingnya mengatur waktu. hmm, Yang kedua, disiplin diri. Yang kemudian nilai yang kami ambil apa kaitan video yang Bapak sampaikan tadi, Pak. ya, Yang pertama itu kaitannya adalah bahwa media sosial bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang berkualitas ya, jika bagus. digunakan dengan bijak. Hmm, Kemudian yang dapat diambil eh, tentang adab menggunakan media sosial adalah sikap dan perilaku yang harus dipenuhi ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu, Pak. ya, terima kasih. Nah, ada nggak yang lain yang bertanya kepada kelompok 3? Kelompok 3? Ya, kelompok 1, 2 ada yang bertanya kepada kelompok 3. Paham semuanya? Nah, Bapak paham semuanya? Paham, Pak. Paham. Jadi silakan Pak Jasril tutup. Ananda Nah, Jasril. mungkin itu hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak Bapak semua, diskusi kita udah selesai. Jadi anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Ayo anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkannya? Pak, Silakan, Riri. baik, Pak. Ya, Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini itu bahwa adab menggunakan media sosial merupakan hal yang penting untuk ya, menciptakan interaksi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di dunia ya, maya. Pengguna media sosial sebaiknya menerapkan prinsip saling menghormati, tidak menyebarkan informasi yang salah, dan menjaga privasi baik diri sendiri maupun orang lain. Menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari ujaran kebencian, hoaks, serta konten yang merugikan orang lain, merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengguna. Dengan berpegang teguh pada adab yang baik, media sosial dapat menjadi alat yang positif untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan mempererat hubungan sosial tanpa menimbulkan dampak negatif. Cukup sekian, terima kasih. ya, terima kasih Riri. Tepuk tangannya pada Riri, anak Bapak. Ya, sangat bagus menyimpulkannya materi kita pada hari ini. Jadi anak Bapak, kesimpulannya materi kita pada hari ini adalah dalam pembelajaran adab media sosial ini, kita dapat menjelaskan pentingnya etika digital secara jelas dan sederhana, serta
menganalisis dampak positif dan negatif pengguna media sosial. Sial. Hal ini membantu kita memahami cara bijaksana media sosial untuk menciptakan manfaat dan menghindari kerugian. Nah, itu yang Bapak adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi, nah Bapak, bagaimana perasaan anak Bapak belajar hari ini? Senang. Tenang, Pak. Tenang Siap, ya. Pak. Terima kasih nak Bapak. Apakah anak Bapak ada kesulitan tentang pembelajaran hari ini? Enggak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Pak, Kalau sudah tidak paham, Bapak, Pak. sementara waktu kita sedikit lagi nah Bapak, kita mau pulang. Nah, jadi nah Bapak kita cukupkan dulu di sini pembelajaran kita. Namun besok minggu depan kita membahas tentang materi ini juga. Ya nak Bapak, kita lanjutkan yaitunya kita belajar tentang media sosial ini melalui PJBL nantinya. Ya, PJBL ya nak Bapak. Tolong nak Bapak Pak. besok kalian bawa perlengkapan. Perlengkapan nanti Bapak WA perlengkapan yang kalian bawa untuk ke sekolah besok. Untuk minggu besok. Ya nak Bapak. Nah, anak Bapak, silakan Bapak karena waktu kita sudah habis mau pulang. Jadi silakan Bapak ketua kelas silakan bersyukur. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, marilah kita bersyukur pada pembelajaran kali ini karena telah menyelesaikan pembelajaran. Bersyukur mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.